Let's have a ball. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran PKN yang akan disampaikan oleh pemateri pertama dan pemateri kedua. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari melalui metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Kemudian, dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student-centered approach, dan kemudian yang kedua ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher-centered approach. Prinsip-prinsip dalam penentuan pendekatan pembelajaran. Menurut Wuri Waryadani, Fathur Rahman 2012, 56-59 terdapat mode pembelajaran yang tepat digunakan dalam pembelajaran PKN, yaitu yang pertama, mode pembelajaran kontekstual. Mode pembelajaran kontekstual dapat digunakan dalam pembelajaran PKN karena dengan model ini diharapkan terbentuk korelasi langsung antara materi yang dipelajari dengan pengalaman siswa sehari-hari. Yang kedua, ada mode pembelajaran kooperatif. Mode pembelajaran kooperatif juga dapat digunakan dalam pembelajaran PKN karena dalam pembelajaran dengan model kooperatif dilakukan dengan kelompok-kelompok sehingga dapat menciptakan kelas yang demokrasi. Yang terakhir, pembelajaran berbasis portofolio. Pembelajaran berbasis portofolio dapat digunakan dalam pembelajaran PKN karena dengan model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai cara pengumpulan nilai siswa berupa kumpulan pekerjaan siswa yang terwujud lebih baik. Yang selanjutnya ada macam-macam pendekatan pembelajaran PKN. Pendekatan yang dipandang bisa mencapai tujuan pembelajaran PKN menurut Muhammad Nuruddin antara lain yang pertama ada evokasi. Pendekatan ini menekankan pada inisiatif siswa untuk mengekspresiasikan dirinya secara spontan yang didasarkan pada pembebasan dan kesempatan. Yang selanjutnya ada inkulkasi atau menanamkan. Pendekatan ini didasarkan pada sejumlah pertanyaan nilai yang telah disusun terlebih dahulu oleh guru. Tujuannya adalah agar pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah nilai tersebut dapat digunakan untuk mempengaruhi dan sekaligus mengarahkan siswa kepada suatu kesimpulan nilai yang sudah direncanakan. Yang ketiga ada pendekatan kesadaran. Dalam hal ini, yang menjadi sasaran adalah bagaimana mengungkap dan membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai tertentu yang ada pada dirinya atau pada orang lain. Penalaran moral. Penalaran moral salah satu pendekatan dalam pendidikan moral adalah penalaran moral di mana anak dilibatkan dalam suatu dilema moral sehingga keputusan yang diambil terhadap dilema moral harus dapat berikan alasan-alasan moral yang masuk akal. Yang kelima itu ada pendekatan analisis nilai. Melalui pendekatan ini, siswa diajak untuk mengkaji atau menganalisis nilai yang ada dalam suatu media atau stimulus yang disiapkan oleh guru dalam mengerjakan pendidikan nilai dan moral. Yang keenam ada pengungkapan nilai. Pengungkapan nilai melihat pendidikan moral lebih pada upaya meningkatkan kesadaran dan diri, self-awareness, dan memperhatikan diri sendiri. Yang ketujuh ada pendekatan komitmen. Pendekatan komitmen dalam pendidikan nilai dan moral mengarahkan dan menekankan
pada seperangkat nilai yang akan mendasari pola pikir setiap guru yang bertanggung jawab terhadap pendidikan nilai dan moral. Yang kedelapan, ada pendekatan kemandukan, union approach. Pendekatan ke dalam adalah menyatukan diri siswa dengan pengalaman dalam kehidupan real yang dirancang oleh guru dalam proses belajar mengajar. Kesimpulannya yaitu, pendekatan approach diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan materi-metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pendekatan dan pembelajaran pun merupakan dasar-dasar dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mata pelajaran PKN. Pendekatan dalam pembelajaran PKN pada prinsipnya lebih mengarah pada pengembangan kurikulum atau pengorganisasian isi materi pelajaran. Pendekatan ini akan membahas dengan mengacu dan pada pembelajaran PKN sebagai pendidikan, nilai moral macam-macam pendekatan dalam pembelajaran PKN, evokasi, inklusi, pendekatan kesadaran, penalaran moral, pendekatan analisis nilai, pengungkapan nilai, pendekatan komitmen, dan pendekatan memadukan union approach.